Shalom, selalu dengan hari yang baru, semangat yang baru, dan berkat yang baru. Hari ini firman Tuhan berbicara dari Roma 16 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tema kita hari adalah waspada terhadap pengajar palsu. Nasihat Rasul Paulus adalah yang pertama, waspadalah terhadap mereka. Siapa? Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah diterima. Di Paulus sudah banyak memberikan pengajaran doktrin yang benar yang telah diterima. Nah, terimalah itu. Jadi jangan kemana-mana lagi. Karena apa? Banyak pengajar-pengajar palsu saat ini. Sebab itu Paulus menegaskan adalah jangan sampai kamu menerima pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran Paulus yang telah mereka terima. Dan yang kedua Paulus katakan, waspadalah terhadap mereka, pengajar-pengajar yang menimbulkan perpecahan dan godaan, dan sekaligus hindarilah mereka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah para pengajar palsu. Ciri-cirinya adalah yang pertama memang mereka mengaku sebagai pelayan Kristus. Mereka mengaku sebagai hamba Tuhan. Tetapi sebetulnya mereka tidak melayani Kristus. Mereka tidak melayani Tuhan kita. Tetapi mereka melayani perut mereka untuk memperkaya diri. Dan dengan bahasa yang muluk-muluk yang manis mereka menipu orang yang tulus hatinya. Mereka gemar memperkaya diri, suka barang-barang mewah, apa mewah. Tetapi dengan menipu umat, mereka memperkaya diri mereka. Nah, ini bahaya mengapa? Karena orang-orang yang tulus hatinya ketika sadar mereka ditipu oleh hamba-hamba Tuhan pengajar seperti ini, maka mereka akan kecewa. Dan ketika kecewa mereka meninggalkan iman mereka, bahkan meninggalkan gereja. Sehingga Paulus tegaskan hati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu. Nah, bagaimana cara supaya kita terhindar dari pengajar-pengajar palsu? Paulus tegaskan bahwa tetaplah berada pada pengajaran yang benar, pada doktrin, pada pengajaran yang telah diajarkan oleh Paulus. Jadi kalau Anda berada dalam satu gereja, disitulah Anda bertumbuh dan berkembang. Gereja dengan doktrin yang benar, dengan pengajaran yang benar. Sehingga tidak tersesat kemana-mana. Karena dikhawatir Paulus adalah ketika semakin banyak pekerja palsu, hamba Tuhan palsu, pengajar palsu dengan mulut manis yang memperdaya orang-orang tulus hatinya, akhirnya banyak orang akan kecewa. Ketika kecewa dia bisa meninggalkan iman mereka, bahkan menimbulkan perpecahan di dalam kehidupan kekristenan atau dalam gereja. Sebab itu hati-hati. Nah, saudara sekalian, sebab itu supaya kita waspada terhadap pengejar palsu dan tidak mudah diombang-ambingkan, tidak ditipu oleh para pengejar palsu. Yang pertama, hiduplah senantiasa di dalam doa dan firman Tuhan. Hiduplah dengan sungguh-sungguh, belajarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa membedakan mana yang palsu, mana yang benar. Untuk tahu mana yang paling benar, belajarlah yang asli dari firman Tuhan ini. Sehingga jangan sampai Anda disesatkan, dimanfaatkan oleh para pengajar palsu masa kini. Sehingga Anda tidak kecewa. Karena betapa banyak orang yang akhirnya kecewa meninggalkan Tuhan oleh karena banyak pengajar palsu yang hanya memanfaatkan dirinya sendiri supaya perut mereka penuh dan mereka hanya memperkaya diri sendiri. Sebab itu kembali pada Tuhan, kembali pada firman Tuhan, dan kembali pada gereja di mana saudara sungguh-sungguh dibentuk dan betul-betul gereja yang mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Shalom, hati-hati, jangan sampai disesatkan oleh pengajar-pengajar yang palsu. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Kalau Anda dikecewakan, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi kembali pada Tuhan, masih banyak hamba Tuhan yang benar yang mengajarkan doktrin dan pengajaran yang benar. Haleluya. Tetap setia mengikuti Tuhan.